Akronians, welcome to Akrotalk. On this Akroven Talk, we mainly discuss about lifestyle, motivation, and entertainment with your favorite hosts, Rahel and David. Nah, Akronians, hari ini kita bakal kedatangan sama satu bintang tamu yang pasti lo pada udah kenal. Pasti. Lo Dia kenal? terkenal banget. Terkenal banget. Apalagi kalau kita suka main-main TikTok iya. ini yang berhubungan sama platform TikTok nih. Jadi dan baru-baru ini aja 2 hari yang lalu tepatnya dia nyentuh 1 juta. Keren banget. Nonton jangan males. Ya, jadi apa sih yang mau kita bahas sama dia ini nanti, Pir? Banyak sih yang kita mau dari Banyak ya. dia kan. Ya kayak pertamanya tuh direncanain apa enggak, Ya, pasti. bisa jadi se-famous sekarang. Apa mendadak gitu dia bangun tidur langsung Enggak jadi dong, Pak. Kan TikTokers? bikin enggak, video, Pak. Bikin dulu ya. Nggak bisa Oke. kayak gitu. Tanpa berlama-lama lagi, langsung kita panggil kali bintang tamunya hari ini. Oke. Kita panggilkan Jeremy Siahaan. Tapi sebelum itu, kita lihat cuplikan yang satu ini. Wow, primitif. Seperti pesona dunia lama. Wow, pasti tata krama belum ditemukan di sini. Nah, di sini kita udah bersama Jeremy Siahaan. Gimana nih? Sebenarnya lebih enak lo biasanya dipanggilnya tuh apa? Kenalan Dikenalin. dulu kita. Oh, panggilan biasanya Jermat. Kalau teman-teman sih biasanya manggilnya Jeremy bisa, Jermat bisa. Jermat. Berarti enaknya Jermat aja ya? Iya, nggak apa-apa. Jermat. Nah, Jermat ini ada bersama kita hari ini dan kita mau selamatin dulu, Betul. Pak. Ya, 2 hari yang lalu kan 1 juta followers. Selamat ya, Gitu. keren. Gimana sih perasaan lo pas kan 2 hari yang lalu ya? Pas 2 hari yang lalu ya. 2 hari yang lalu. Ceritanya gimana tuh? Sebenarnya iseng aja gitu pas buka TikTok rame video pas buat, terus tiba-tiba gue mikirnya sih besoknya 1 juta, ternyata malamnya 1 juta. Jadi ya nggak tahu ya bingung aja gitu sih. Berarti lo emang nungguin apa enggak sebenarnya sih? Enggak direncanain sebenarnya. Jadi gue pas ngeliat HP, udah 999. Jadi Nggak sadar. emang nggak sadar. Jadi insting pertama gue ya ambil kamera dong. Awal mula lo Terjun. bisa famous di TikTok itu apa? Atau kayak video lo yang bikin viral tuh apa? Video ketiga itu Apa tuh? yang Tentang apa? ini nonton lagi nggak nih? Enggak. Enggak apa-apa. Oh. Yang mana? Kan nanti pasti Oh kita tadi di ini nih ya. Itu pokoknya video kedua. Berapa tuh yang paling banyak viewers? Itu kalau viewers ini viewers pertama dulu atau viewers yang paling banyak? Oh, jadi kok tunggu gini deh. Video pertama lo di Yang TikTok langsung viral apa enggak? Oh enggak, video ketiga pertama baru viral. Viral. Itu viewersnya sampai sekarang Sampai pertama kemarin yang pas awal-awal itu 1 juta, nyampe 1 juta. Padahal itu belum ada seminggu, belum ada 4 hari malah gue bikin TikTok. Terus langsung viral. Itu kalau nggak salah videonya itu yang show culture deh, yang anak swasta tuh jadi ke masuk negeri. jadi ke negeri. Tapi Iya. sekarang kalau gue lihat tadi barusan Iya. udah 13 M viewers. Beda. Itu video bawah banget. Salah data. Iya, ada sih Itu bawah banget. Oh, yang bau banget bukan yang Iya. dipin ya? Bukan. Ulang. Gue apa? Salah data. Gue yang lucu masukin. Gue salah data dong. Oke. Dari apa? Berarti yang tentang konten lo masuk ke Iya, negeri. Jadi dari situ juga sih gue nentuin kayak konten gue itu yang laku tuh yang di situ. Oh. Jadi konten sekolahan. Emang awal pertama kali lo post video bukan tentang sekolahan? Bukan, malah kayak skit komedi yang nggak jelas. Oh. Lu joget-joget nggak pernah? Nggak pernah. Joget Anti apa? banget. Gue bisa. Gue jago, David jago. Cuman emang gak terkenal aja. Nggak bakal Oh ini. Iya. Gua Oh, lo tapi udah nyoba joget Lu pernah TikTok? nyoba belum? belum pernah. Soalnya mau coba kita. Kenapa nggak bikin yang video yang joget-joget gitu? Karena Malu gak sih kalau cowok? malu aja gitu. Karena ya aneh aja. Pokoknya intinya setelah lo tahu, oh berarti nih di TikTok orang-orang ngelihat gue sebagai yang suka konten-konten tentang sekolah yang Iya, relate gitu. konten-konten sekolahan yang relate. Karena kalau di TikTok itu kan orang mau nonton kalau 1 ketat, 2 Oh, oke, ketat, 2. menarik, 3 relate sama mereka. Iya benar. Biasanya yang Gitu, relate. iya. Ya kalau nggak ketat berarti relate. Iya gitu betul. aja.
Berarti dari situ setelah lo post nih video 3 pertama yang langsung jeblek gitu, lo next video setelah lo ngepost yang paling viral itu juga naik gak viewersnya? Enggak. Karena kan penonton awal-awal itu kan kayak tahu kalau video gue yang viral itu kan sekedar itu doang. Oh, gak ngecek lagi. Enggak. Pokoknya ada di scrollan, seru, udah. lihat nonton, udah. Scroll aja. Terus tiba-tiba bisa taunya kok banyak sih viewersnya, itu dari mana? Tapi gue lihat tadi kayak mungkin gue awal-awal ya, Iya. banyak banget viewersnya. Gila, MM-an pak. Makanya kan. 1M, Terus kalau tadi 2M. kalau dibiarin gitu kan, terus ngeceknya gimana kok tiba-tiba bisa langsung banyak gitu? Ada yang ngasih tahu mungkin? Enggak. Jujur gue nyari dari kayak tips and trick di YouTube sih awalnya. Kayak gimana sih, apa sih yang membuat orang-orang di TikTok itu mau nonton lama-lama dan bisa bikin rame. Jadi TikTok itu kan punya algoritma ya. Iya, algoritma. Instagram juga punya algoritma. Benar, Itu punya algoritma. Nah, jadi kalau cara kerjanya TikTok itu misalnya video kita 10 detik. Orang nontonnya 15 detik, itu udah pasti viral. Kecuali kalau misalnya video kita 10 detik, orang nontonnya 5 detik, itu nggak bakal. Biasa aja. Pengetahuan baru tuh. Itu pengetahuan baru. Ya siapa tahu kan lo Iya. juga mau jadi Abis TikToker. ini kayaknya sih, abis ini langsung bagian joget-joget. Pastinya tapi dari TikTok lo itu sendiri ada nggak yang jadinya merubah keseharian lo? Ya, kayak gaya hidup jadi ada yang berubah gitu. Ada. Karena apa? Salah satunya lah. Time management sih, maksudnya kayak biasanya Konten yang nggak terus. ngapa-ngapain jadi ngonten terus. Iya, mikir konten, kayak ambil makan, ambil boker aja itu bisa mikir konten. Ada. Ini boker ini sekalian itu video yang paling gue suka. Tiba-tiba orang boker bikin Nah, kan? itu endorsean sih, tapi gue Oh, endorsean. rada nggak suka kalau itu, nggak tahu kenapa, tapi ya udah lah ya. Lo di TikTok di endorse Di juga? endorse juga. Endorse. Iya. Wah, mantap. Berarti tadinya yang lo coba tunggu yang video pertama lo yang paling terkenal itu kan lo nggak ada tujuan Nggak ada untuk tujuan. memviralkan. Sebenarnya gue main TikTok itu juga karena kakak kelas gue. Jadi gue dulu sempet nanya-nanya kayak, bang gimana sih cara main TikTok, bang lu ngedit video di mana? Wah, seniat itu berarti ya? Ih, berarti kan lo emang udah Iya. on purpose gitu Iya dong. benar. Tapi dulu nggak gimana ya? Gak tahu kalau Nggak bakal tahu bisa seserius ini. iya. Dan gue cuma ngeliat kayak, wah enaknya jadi content creator karena gue ngeliat tuh dia bisa beli handphone sendiri, beli motor sendiri. Kayaknya enak jadi tiktoker. Tapi yang gue rasakan setelah jadi beneran, ya elah, Dapat pressure-nya. pressure-nya dapet. Kalau mereka berarti maksudnya dari kakak-kakak kelas lo itu menghasilkan, kayak misalnya kakak kelas lo tadi kan udah duluan terjun di TikTok. TikTok mereka itu menghasilkan juga. Lumayan, enggak, kayaknya pernah deh. Gue nggak terlalu ngeliat juga. Gue cuma nanya tips and tricks doang sih dari mereka, nggak terlalu fuck banget. Nggak apa-apa, santai aja, santai. Kita Nggak kayak lagi di apa-apa, kafe gue juga aja. naik kaki, Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. santai. Terus apalagi ya, kayak misalkan nih dari konten-konten TikTok lo itu nggak semua orang suka dong pasti. Enggak, bener. Emang nggak semua orang suka. Kadang ya ada aja netizen. Ada nggak? Oh kesel, Tenang, tenang. tenang. Kita nggak bisa menghakimi Ya, ini. tenang. Ada nggak video yang kayak paling banyak lah ibaratnya haters dari Iya. netizen? Ada. Yang kalau di TikTok tuh nggak ada, tapi setelah masuk ke Instagram ada. Ya tapi kan emang orang IG tuh nggak ngerti sebenarnya Iya, permainan memang, di TikTok. kayaknya sih. Agak-agak. Kan makanya kalau misalnya dilihat di Instagram gue kan hilang. Oh, Sampai sekarang. Masih hilang, udah 6 bulan. Wah. 6 bulan hilang. IG yang hilangin atau lo yang hilangin? Gue yang ngilangin, gue yang deactivate. Gara-gara ya Diserang satu karena netizen, emang satu karena gue pengen fokus di TikTok aja deh. Lu nggak usah lihat Instagram gue Iya. deh, gitu. Terus? Karena kalau netizen itu ya kadang baik, kalau jahat tuh pedes banget. Iya, nggak disaring gitu ya. Nggak disaring Suka-suka gitu. dia gitu ya. Lu pernah ngalamin? Nggak ya? Gue aja belum pernah juga gini. Oh, Tapi kan kalau sama orang yang dikenal kayaknya jadi lebih apa ya? Lebih oh ya udah mungkin dia kayak gitu. Tapi ini kan sama orang yang kita kenal. jadi rese ya. Jadi Lu nggak kayak- tahu gua apa-apa tiba-tiba. Iya, tiba-tiba Langsung kayak ngejudge ngomong gitu. apaan sih? Kayak sumpah lu gak jelas anjir. Tapi ada yang pernah lo balesin nggak? Pernah. Kayak asik ya, kayak asik kan. Kayak asik Apa tapi dia gue ngomong panas. apa, lo balesnya apa? Enggak. Oke, yang paling parah ya, yang paling parah. Yang paling parah itu gue pernah dikatain anggota LGBT. Oh, asli? Asli. Enggak, lo dikatanya di Instagram atau TikTok? Private DM. Wah, langsung TikTok. nge-DM gue. Enggak, Private. Instagram. Aduh, Pak. Gue langsung dikatain, "Bang, inget lu cowok, lu anggota LGBT ya?" Wah, anjir, itu lo gue langsung kayak apaan sih, sumpah lu gak ada Itu udah lama, kapan itu?
hamin berapa minggu sebelum gue hapus Instagram. Itu gara-gara video gue yang tipe-tipe orang demo deh kalau nggak salah. Gue ngeparodiin kayak scene apa momen-momen demo pas apa ya demo yang kemarin itu. Itu yang pas Amos kena itu. Iya, banyak sih demo-demo sih. Yang rame. Yang semasa Covid ini ya? Iya kayaknya iya deh. Iya kayaknya iya. Demo tahun lalu ada. Tahun lalu ada. Persis. Atau 2019. Yang banyak anak-anak jadi turun ke jalanan. Itu Ya, 2019. yang kalau misalnya di Instagram tuh banyak banget meme-nya. Maksudnya kayak lucu-lucuannya. Oh, lo bikin juga. Iya, gue bikin. Terus banyak yang ngatain kayak, "Bang, sumpah nggak lucu," kayak nggak segala macam. Tapi kalau gue sebagai content creator itu kan jokes emang nggak bisa diterima sama semua orang. Betul, setuju. Tapi kalau misalnya nggak suka, oke, gue terima opini lo. Tapi kalau misalnya, "Bang, lu nggak lucu, mending pergi aja dah lo." Itu kan jatuhnya hate comment. Gitu loh. Udah personal banget ya tuh. Udah personal, apalagi kayak bobo muka, bobo ras, bobo keluarga. Itu lu sampai Ada yang bobo keluarga? Ada bobo keluarga. Ada. Sedekat apa mereka sama Ya keluarga makanya sampai Kok tahu-tahu kan? kontribusi lo di hidup gua apa gitu. Parah. Nah, ini juga pembelajaran buat Betul. Afronians. Hati-hati, itu jempol itu hati-hati. Iya. Karena kalian nggak tahu yang kalian head comment itu gimana perasaannya. Betul. Sama jejak digital sih. Iya, gila ya. Apalagi sekarang kayaknya udah ada Iya, kayak gitu-gitu. parah. Aduh. Jadi lebih bijak lah kan kalau bersosial media. Bersosial media. Nah, terus gue mau tanya nih, lu kan awalnya kan gak ngira kan bakal kayak buat konten tiba-tiba viral gitu lah. Terus setelah lu bikin, setelah kesininya, akhirnya lu jadi yang kayak gimana orangnya? Apakah yang memang sengaja bikin aja deh, gue lagi gabut, atau memang yang harus bikin gitu? Biar tetap ada nih Iya. yang ngeliat TikTok gue Iya. gitu. Enggak sih, tujuan utama gue sih menghibur ya. Hibur diri lo sendiri atau Bukan, menghibur orang? dua-duanya, menghibur, mengisi waktu gua sama menghibur penonton. Tapi yang setelah gua kena serang netizen itu, gue jadi lebih tertutup. Aduh, parah banget, Pak. Kasian. Gue jadi lebih tertutup, jadi gue nggak bisa kayak Gak bebas sama nggak bebas, ekspresinya nggak diri bebas, lo. nggak bebas. Tapi itu konsekuensi yang harus gue terima. Betul. Kalau mau jadi Kekuatan konten mental kreator, gitu ya? kalau mau jadi konten kreator itu kan lo harus siap mental. Itu dia yang gue nggak lihat pas pertama kali mau jadi konten kreator. Gue ngeliat kakak kelas gue enak banget, dia bisa beli apa-apa tinggal milih. Enak banget dia bisa beli HP keinginannya gitu, bisa bantu orang tuanya. Ternyata gue nggak ngeliat sisi kayak mikir konten di HP tiap hari susahnya setengah mampus. Terus harus kayak balas-balasin komenan netizen yang nggak jelas kayak gitu-gitu sih. Jar, tadi kan lo bilang kakak kelas lo ada yang bisa beli HP keinginannya sendiri, bantu orang tua dari konten-konten TikTok, dan lo merasakan itu juga? Merasakan, puji Tuhan merasakan. Oh, senang dong pasti ya? Pasti kayak bisa dikasih kesempatan ini di masa yang dimana orang-orang tuh susah nyari kerja. Ekonomi lagi turun Iya, banget. banget. Kalau bisa dibilang bokap gue salah satu korbannya sih. Oh, jadi ini sangat membantu lah Jadi lo sebenarnya. Sangat ngeringanin keluarga gue lah. Kayak bangga berarti lo Iya. bisa jadi hasil. Bisa ngebantu. Jadi nggak cuman kayak beban internet, beban rumah, enggak. Tapi gue bisa ngebantu. Itu suatu berkat yang gue terima. Dari TikTok Iya. lo ini. Nah, terus kan lo udah punya 1 juta pengikut di TikTok. Itu lo ada beban sendiri nggak sekarang jadinya tiap mau ngepost video apa di TikTok? Harus mikirin dulu gitu kan. Mungkin Dulu kan kalau ada. awal-awal lo Iya. nggak peduli dong. Nggak peduli, memang karena pas sempat diserang netizen itu kan gue jadi mikir lagi. Tapi sampai sekarang makin kesini gue tuh makin mikir kayak, ya elah, mereka tuh siapa sih? Kenapa sih lo harus peduli banget omongan mereka sampai lo bawa ke hati? Jadi Kayak, bodo amat. Teori bodo cek, amat. teori cuek. Iya, biarin aja sih Oh, itu ada sebenarnya. teorinya. Ada teorinya. Teorinya baru tahu. Jadi kalau apa-apa sekarang supaya nggak ribet, pakai teori cek. Teori Gak usah diperhatiin lah orang-orang kayak gitu. Ya lu juga gak ngasih makan gue Iya, lu gitu. jangan ngasih kasarnya apa-apa. gitu, Pak. Betul. Gimana sih nggak ngerti ya di Iya, situ ya? makanya teori C. Wah, ada teori C sekarang. Oke, nanti kita bahas TikTok udah dulu. Berarti intinya udah terkenal lah loh. Iya. Terkenal berangkat dari TikTok. Ada nggak perubahan di pertemanan, di pergaulan lo? Ada. Ada. Nah, Jelasin dong. ini Ya mungkin yang jelasin, tadinya ini kayak jelasin. mungkin
cuma sekedar tahu, sekedar kenal, tapi tiba-tiba Jadi pas baik. jadi baik Iya. dekat. Nes ini enggak contohnya dia enggak canda Nes. Canda Nes. Itu lucu banget. Enggak lah, enggak. Ignas baik kan. Ignas dari dulu ya kan Nes. Kita udah pacaran. Oh katanya lo mantan pacar Ignas ya? Oh enggak. Out of topic. Ini out of topic ya. Ini balik layar aja. Enggak, bohong. Oke, Enggak, oke. pokoknya Ignas Apa? ada Yang malah. ada teman kelas 8. Nes maafin Nes. Bukan lu, tapi Ignas juga kenal. Jadi dulu tuh kayak cuman sekedar tahu doang. Terus sempat semenjak naik ya Instagram gue kan dulu cuman ya berapa ratus follower lah. Terus sekarang jadi berapa sih IG lu selama lo terkenal TikTok? Selama Sebelum dia Iya, dihilangin sebelum lo berarti. diaktif. 28.000. Banyak banget pak. banget itu. Itu berarti lo udah bisa endorse di Instagram Iya, juga. Iya, tapi ya karena gue matiin Udah 6 bulan, berarti 6 bulan? 6 bulan mati dari Lama banget. Mei. Dan lo gak ada berkeinginan Buat untuk aktifin lagi. Aktif. Pengen, tapi gue belum siap mental. gila ya. Berat juga ternyata Pit. Maksudnya pengen lagi buka Instagram ngobrol kayak sampai yang ngobrol lah sama followers kayak bikin Q&A segala macam. Tapi gue belum siap mental untuk Dapat komenan-komenan komen yang negatif lagi. negatif. Ya. Terus tadi lanjut gimana? Yang terus teman- kan temen ada pas awal naik itu kan dari 800 lo bilang 800 terus tiba-tiba setelah gue sering upload di Instagram followers gue puji Tuhan naik 5.000-an terus jadi dulu ada temen gue yang dari kelas 8 itu dari gue masuk SMP nggak pernah nge-follow gue. Waduh. Jadi Terus? tapi gue nge-follow. Ah. Normal nggak Oh, sih? lo nge-follow Gue dia? nge-follow Lu follow dia dia, tapi tapi nggak pernah nge-follow. follow back. Oh. Normal nggak sih kalau misalnya kita nge-follow orang tapi nggak pernah di-follow balik kita unfollow? Normal mungkin sih bagi beberapa orang Misalnya lu nge-follow orang, Iya. orangnya nggak nge-follow lu, Iya. tapi lu kenal, tapi dia nggak nge-follow lu balik dan itu normal nggak kalau misalnya lu unfollow? Normal, menurut gua Normal, normal. kan? Menurut gua Gua juga normal. beberapa kali sih begitu sih. Nah, kan di Instagram itu kan kayak ada Oke. list, bukan List. listnya gitu kan, Iya, kayak yang follow recent Iya, following oke. yang baru orang yang baru nge-follow. Ah. Nah jadi itu malamnya gue inget banget malam itu gue unfollow orang yang teman gue yang nggak pernah nge-follow back gue. Oh, oke. Orang-orang yang gue kenal tapi nggak pernah nge-follow back gue adalah beberapa. Salah satunya dia ini. Salah satunya ada si kawan kita satu ini, bukan Ignas, bukan. Tenang Nes, tenang. Tapi Ignas tau gak Nes ceritain? Enggak. Ya, oke. Terus Cuma beberapa orang doang yang ini. ini nggak apa-apa diceritain di sini. Gak apa-apa, kan gak disebut nama. Kalau merasa tersinggung, ya halo gitu. Hai gitu, halo. Savage. Terus lanjut. Terus paginya gue ngeliat kebetulan teman gue ini punya teman yang temennya teman gue. Oke. Temennya Segitiga temen lah. lo, ya. Nah, teman gue ini ngomong ke gue, Jer, lu nge-unfollow dia ya, katanya kan? Lu nge-unfollow dia ya? Terus Dia merhatiin berarti tuh. Bukan. Jadi ini teman gue yang unfollow, ngomong ke teman gue yang ini ngomong ke gue. Oh. ini temennya temen dia. Iya. Lu paham gak sih, Pit? Paham. Jermet punya teman. Punya teman. Si yang orang lagi kita bicarakan ini punya teman. Mereka saling berteman gitu Oh. kan? Iya, jadi temennya dia ini teman sama gue. Oke. Nah, terus si teman gue ini yang ngasih info ini, dia nge-SS chatannya, lu bener nge-unfollow si ini, ya kan? Terus gue bilang, lah anjir, dan itu kebetulan chatnya itu dia kayak ngata-ngatain gue sombong, mentang-mentang udah terkenal ya, gak pernah nge-unfollow gue. Waduh. Gue yang tau Kok jadi kebenaran kambing hitam gitu? iya, gue yang tau kebenaran kan langsung gue kasih bukti aja. Dan kebetulan paginya gue ngeliat ada list, nama dia tuh ada paling atas. Wah. Jadi kebetulan baru di follow. Baru di-follow. Setelah dia ngompor, maksudnya kayak Baru nge-follow lo lah. iya gitu baru kan. nge-follow gue setelah dari kelas 8 loh. Lu gak pernah di-follow back? Gak pernah di follow back. Terus tiba-tiba naik 5.000. Aduh, follow deh ya gitu. Makasih ya. Parah sih. Ada. sih. Terus Itu kan kalau yang di sosial media lah. Tapi kalau yang di langsung, Yang langsung gitu ada. yang tiba-tiba ketemu langsung, Kita tadinya nggak pernah nyapa, nggak pernah peduli kalau lo ada, Oh, terus enggak tiba-tiba, deh, kayaknya hey Jer gitu nggak? eh Let's say yang pansos deh, atau nggak ketemu lo, even misalnya udah deket jijik nih. banget gue main Ini masuk. teman gua nih. Iya Langsung gitu, aja atau nggak kayak, sebut oh nama. iya, Saya nge-SG. ketemu Kalau di ada mall. kayak gitu
apalagi temen yang dulu gue cuma kayak tahu doang terus tiba-tiba jadi kenal kayak apaan sih lo, sumpah nggak jelas banget. Gue risih sumpah dah. Langsung lo kayak gitu ya? Orang gitu. Enggak gue langsung kayak gituin, tapi kayak gue cuma kayak iya cuman kayak gitu doang, tapi mendem pak, mendem. Teori M. Iya, lu tuh cuma nganggep gue kalau gue punya sesuatu yang bisa dia banggain gitu loh. Kalau gue nggak ada ini kan juga kayaknya lu cuma kayak Jeremy Shahans. Oh ya udah. David? Tapi kalau misalnya murid ya, itu kan murid. Kalau gua di gua yang gua alami itu guru. Oh, guru lo berarti tahu lo terkenal. Satu sekolah. Waduh. Seleb sekolah nih. Jadi gua kalau misalnya suka telat ngumpulin tugas tuh yang disinggung bukan tugas gua. Karir TikTok gua yang disinggung. Parah gak sih pak? Offside ya? Offside sih itu. Terus lo gimana? Iya. Bilangnya apa deh bilangnya? Kan ini nge-zoom ya. Iya. Kan kadang suka kayak dibacain, ini belum dikumpul. Terus kadang cuman nama gue doang yang bilang kamu main TikTok doang, tugas nggak pernah dikerjain. Nyinggol TikTok ya dia. Nyinggungnya TikTok. Padahal banyak teman-teman lo yang lain nggak main TikTok pun nggak ngerjain tugas. Ya setidaknya adalah hal yang gue kerjain gitu daripada main. Gue kalau gitu setuju. Terus lo jawabnya apa? Diam aja. Ya gue ketawa aja, maksudnya gue bawa santai aja sih kalau kayak gitu, biarin aja. Oke, bagus lah berarti. Tapi ada guru gue dulu yang tuh galak banget sama gue. Terus tiba-tiba jadi manis madu. Nah berarti itu menunjukkan bahwa semua orang tuh udah kenal lu siapa gitu kan? Ya, bisa jadi ya. Asik. Sih. Tapi harusnya nggak usah berubah nggak sih sebenarnya? Maksudnya bukan berarti karena lo udah terkenal jadi berubah lebih baik. Enggak. Maksud saya gimana ya? Gue nggak nganggap gue terkenal karena di atas langit juga masih ada langit. Gue nggak bisa. Tepuk tangan. Di atas langit masih ada langit ada 7 kalau kata orang. Maksudnya kita apa ya? Nggak guna juga gitu loh. Gue nganggap diri gue terkenal karena apa banget? Kayak ya udah, lo mau kenal sama gue karena gue emang orangnya. Gimana sih? Kok gue bego? Karena gue personality gue bukan karena fame gue. Benar. Jadi ya gitu. Tapi sekarang lu berarti istilahnya apa? Seleb atau? Lo pengennya dibilang seleb TikTok atau apa? Jeremy Shahans. Berarti mau tetap jadi seorang Jeremy Shahans aja dong. Bukan Jeremy Shahans yang dikenal karena emang famous ya. Maksudnya kayak low profile lah. Gue nggak suka aja gitu. Gue risih aja kalau misalnya nganggap diri gue tuh kayak di atas. Nggak tahu kenapa. Kayak nggak enak aja hati gue. Jadi udah kita setara aja nih. Ya. Sama teman sama aja nggak. Mau followers cuma 1M kek, nggak ada guna. Mau 5M kek, mau 100.000 kek, bodo amat. Karena kita nggak pernah bisa kita nggak pernah kayak apa sih istilahnya, nggak bisa samain buku halaman satu kita sama halaman satu orang. Berat pak. Berat banget. Tepuk tangan dong. Pakai halaman. Oke, apa Bet, lo ngomong apa tadi? Gue mau nanya nih sekarang nih. Berarti kalau dari segi persekolahan lu gitu, ada yang berubah gitu gak sih kalau dari segi persekolahan? Apakah lu dunia belajar nih maksud lo? Dunia belajarnya gitu. Belajar pasti mengajar. waktu belajar sih ganggu ya. Semenjak lo bikin TikTok itu keganggu? Lumayan. Karena biasanya yang dari jam sekolah itu jam 1 sampai jam 5 gue biasanya kayak ngerjain tugas, nyantai segala macam. Tapi gue harus TikTok. Tapi cara lu buat mengatasi itu gimana sih? Ada gak tips-tipsnya? Jujur gue nggak ada. Maksudnya kayak ya udah gue mut-mutan. Please lu nggak usah munafik. Kalau zaman sekarang ngerjain tugas pasti minjem temen dong. Ya kalau misalnya ribet susah ya. Iya. Nyantek aja gitu kan maksud lo. Tapi jangan ditiru. Atau gini, kan kita dikejar deadline. Iya. Ya nyalin. Tapi setelah lo udah kumpulin, lo pelajarin lagi, bener dipelajarin lagi. Jadi nggak asal kopas. Karena menurut gue gini juga sih. Ketika lo cuman asal kopas, tiba-tiba lo ulangan, tiba-tiba lo disuruh open cam segala macam, gak ngerti apa-apa, guru lo juga bakal mati kutu, iya benar. Apalagi lo kelas 12 kan kita sangkatan gitu kan. Persiapan lo buat univ udah. Gue lihat dong tadi, berarti lo udah keterima kan? Udah keterima dong. Itu lo apa sih breaknya apa? Kongres lu tepuk tangan. Iya, keterima beasiswa di Universitas
Media Nusantara UMN. Wah. Sekolahnya siapa ya? Chandra Liao, Kevin Anggara. Oh di situ semua. Iya. Oh famous. Sejalur lah content creator. Asik. Gokil parah. Itu gua kapan ya? Sekitar sebulan yang lalu kalau nggak salah gua ngetes itu. Tes itu. Iya. Persiapannya berapa bulan? Persiapannya ya 3 bulan 2 bulan. Tapi 3 bulan 2 bulan, tapi baru fokus itu hamin seminggu. Susah sih ini nyari Iya. fokus tuh. Memang. Gila ya. Tuh, berarti 3 bulan itu lo ngejauhin TikTok nggak? Untuk lebih fokus lagi. Ngejauhin karena kalau misalnya dilihat kan ada tuh jenjang di mana Pada kangen gitu ya malah. bukan ada jenjang di mana kayak gua break jauh terus pada ya bener pada nyariin ya? pada nyariin bang konten lu mana bang Iya. bang konten lu banyakin ke lu lagi ngapain karena pada saat itu gua belum announce kalau misalnya gua lagi Persiapan untuk persiapan ya. ujian itu. gua baru announce yang pas keterima beasiswa itu. Gila seneng banget ya pasti. Tunggu, berarti lo udah gak mikirin PTN dong? Masih tapi ya gitu. Udah agak lebih Maksudnya, tenang lah. iya beban lo masih berkurang banget kan? Iya. Ibaratnya gue gak dapet PTN juga, gue udah keterima beasiswa kayak gini. Iya. Iya udah ada. Jadi ya kalau PTN sih masih tapi nggak terlalu fokus ya benar nggak terlalu fokus kayak belajar 24/7. Se-pressure itu ya. Iya. Kalau gue boleh tanya nih, ini tentatif aja ya. Jadi sekarang tuh lu tuh lebih yang kayak emang mempersiapkan untuk masa depan lu atau lu sekarang lagi sedang menikmati karir yang lu bangun? Buat masa depan lah. Tetap buat masa Karena depan. kalau misalnya gue nikmatin sekarang, yang gue nikmatin masa depan apa? Gak ada. Jadi mending dari sekarang dulu. Dari buat sekarang masa dulu supaya masa depan gue tuh enak. Maksudnya kayak nggak usah kayak mikirin kayak segala macam kayak gitu sih. Gue belum jelas. Berarti lo yang keterima di Universitas UNM ya? UMN, UMN. Ini apa? Fakultas apa? perfilman. Emang cita-cita lo apa? Gue pengen jadi artis. Serius lo jadi Mau artis? jadi artis? Sumpah gue pengen maksudnya kayak bukan jadi artis, lebih kayak aktor gitu kayak pokoknya Pemain film. sutradara, pemain film. Kenapa nih? Ngebatu. Kenapa? Emang gue paling Dari paling kecil? suka dari kecil. Suka aja gitu gue ngeliatin kayak orang kok bisa kayak nangis dengan komen kayak segala macam. Kayak pengen tahu. Seni Pengen peran lah iya, gitu-gitu kayak lah. Kayak tiba-tiba lagi diem gini nangis. Enggak gitu juga Mungkin sih, dia Pit. mikir beban kali ya, beban. Kan ada alur cerita, Oh, Pak. iya, bener. Ada alur Jadi cerita. menjiwai gitu kan. Berarti orang di depan layar atau balik layar? Dua-duanya. Multi talent. Karena gue udah ngerasain kayak nge-tag video sendiri terus nge-act sendiri. Sama ngedit segala macam. Dari TikTok. TikTok mengubah banget berarti ya. Lumayan, bukan mengubah sih, lebih ke platform latihan gue untuk nyiapin masa depan. Ini berarti enak banget ya. Udah enak banget berarti. Maksudnya udah Mengasah jelas kemampuan gitu. sekaligus Kita dapat kerjanya profit, udah barengan, dapat benar. dapat fame. Lagi siapin aja udah puji Tuhan menghasilkan. Iya, katanya bener tadi, banget. Apalagi Gini deh, oke. Mungkin sekarang yang banyak relate buat akronians di rumah juga dari pejuang-pejuang PTN. Let's say, oke lah dia berjuang untuk beasiswa. Kita semua berjuang untuk PTN. Bahkan dia pun masih ada berkeinginan buat berjuang untuk PTN. Tips belajar. Apa ya tips belajar? Aduh, gue bukan orang yang tepat untuk ditanyain gini. Tapi at least yang sampai ya kan lu dapat grade juga kan lu, gue lihat di itu lu. Grade Apa? apa nih? Yang di itu beasiswa lu. Grade A. Iya. ABC gue nggak paham tuh artinya apaan, gue cuman Gue baca tadi grade A karena kan kalau kayak ada di salah satu tempat les, kalau lo grade A tuh berarti tinggi banget, berarti nilai lo paling tinggi. jujur gue kalau nggak salah kan kalau di tes di UMN itu gue ada tes satu tertulis tes apa sih bukan tertulis Berapa yang kali tes sih? komputer. Berapa kali Komputer tes? sekali sekali. doang. Jadi tes itu ada yang Online. komputer online. Terus ada lagi yang tes gambar. Kalau nggak salah yang gambar itu yang cuman kayak DKV, arsitek sama perfilman. Gue ketolong di gambarnya. Lo pinter gambar. Iya bisa dibilang. Gue udah nggak ngerti banget lagi lagi sih. gambar. Udah nggak ngerti lagi gue. Nggak, Bener-bener. ini emang kita udah beda jalur, Iya, Pak. udah beda jalur Iya kan? makanya. Perfilman. Jadi bisa dibilang ada tesnya, jadi dikasih skrip. Ini ada setengah skrip, jadi kita harus lanjutin setengah lagi. Itu yang gue buat kayak tesnya itu bikin skrip. Terus habis itu dari ininya keseluruhan lu gambar bikin kayak komik, cuma 5 blok gitu. Gue ngebantu di situnya. Itu yang bisa nge-push gue ke 100. Tapi kan tes akademik juga deh. Akademik juga. Apa? MTK gitu. MTK bahasa Indonesia, bahasa Inggris sama
psikotes sih. Apa sih yang gambar-gambar itu? Iya psikotes. psikotes. Kayak gitu, makanya gue ketolong di gambarnya. Tapi kalau tips belajar, banyakin les. Kalau misalnya lu nggak paham, ya banyakin les. Mau nggak mau lu embat lah tuh buku tahunan. Tapi Embat buku tahunan tipsnya. kalau menurut gue itu tadi pesan buat acronyms di rumah kan. Maksudnya kalau lu punya cita-cita, lu pelan-pelan tuh lu tuju, ya kan? Iya. Cari passion aja sih. Iya, cari passionnya. Tapi jangan lu ngeliat gua, oh enak ya jadi kayak ini. Enggak. Tapi kalau Cari misalnya passion. lu cuma ngeliat itunya doang dan lu nggak enak ngejalaninnya ya sama aja bohong. Masih dengan sukacita, dengan happy gitu kan. Iya, selama lu suka ngejalaninnya ya orang akan ngeliat lu tuh kayak main-main. Betul. Tapi lu enjoy dan bisa ngasihin di situ kan apa kurang enak. Itu Jadi buat teman-teman acronyms di rumah, segala sesuatu itu pasti ada pengorbanan. pasti Nah. Ya kan, waktu iya, emosional iya, mental Emosional. dia kena. Lu jatuh bos, kena mental. 7 bulan sampai 6 bulan gak main Instagram. Iya, ya hapus Instagramnya. Dan harus fokus juga ngejalanin ya, harus seneng juga, bukan cuman fokus tapi malah terbebanin. Karena menurut gue kalau lo ngejalanin sesuatu, lo fokus, lo berusaha, tapi lo merasa terbeban, hasilnya nggak akan Nggak sewau sebagus saat itu. lo menjalaninya dengan sukacita. Jangan mut-mutan deh. Mut-mutan, Nah. ngejalanin sesuatu jangan mut-mutan. Kemudian sumpah boleh. Dan kemudian ya. Ntar yang ini bagus, yang itu kayak aku lagi nggak mood nih, ya gila biarin aja kayak. Jadi biar ngalir aja jalan Iya. sesuai sama yang lo suka. Oke. Buat lo yang masih males-malesan di rumah, bangun. Bener. Buat lo yang masih males-malesan, Kamu masih miskin. Kamu masih miskin, bener. embat buku tahunan. Tuh, latihan soal biar masuk PTN. Amin. Semoga kita di sini semua masuk PTN. Amin. Amin. Ya kalau nggak, ya udah nggak jadi. Ya udah. Takut keluar. Oke, Acronians, segitu aja untuk Acrotalk kita hari ini. Sebentar, Apa? jangan Apa? ditutup dulu. Pesan-pesan buat teman-teman Oh. yang lagi nonton dong. Maksudnya gimana yang mau jadi content creator kayak lu, atau mungkin pesan-pesan lah buat teman-teman seusia kita nih. Or general aja lah, Ya. remaja yang sedang di kelas Ya, 12, sedang di kelas yang 12. banyak struggle-nya segala Ya, macam. apalagi buat masa depan mereka kan mikir banget. Iya ya. Lu fokusin apa yang lu mau, lu harus cari tahu dulu. Kayak biasanya kan banyak nih kalau misalnya gue tanya lu mau kuliah di mana, sumpah gue masih bingung. Jurusan lu apa? Gue masih bingung. Lu harus tahu dulu diri lu tuh mau kemana. Goals lo apa ya? Lu harus tahu dulu lu mau ngapain di masa depan. Jangan sampai lu ngambil jurusan cuman karena teman gue banyak di situ. Atau karena apalagi paksaan orang tua ya? Paksaan orang tua. Kalau misalnya ada teman-teman yang kayak dipaksa orang tua, kamu tuh harus ke sini, kamu harus jadi dokter. Tapi lo passionnya fotografi, lu tuh harus buka mata orang tua lu. Jangan sampai lu terlalu ngikutin apa mau mereka sampai lu tuh ngorbanin masa depan lu. Jatuhnya lu yang nggak enak, Akan menderita. Memang dokter gajinya banyak, tapi kalau lu bukan passion di situ mampus lu. Benar. Ya, itu tapi kita bukan berarti Ini ngajarin mau ngomong buat ke gue deh kayaknya ya. Amalan buat Tamparan buat gue deh kayaknya. Iya nggak apa-apa, tertampar kok. Enggak, berarti buat Acronians di rumah berarti kita bukan ngajarin buat ngelawan orang Follow tua. your own passion. Passion. Betul. Kalaupun apa yang orang tua lo bilang gak sesuai sama passion lo, Ajak ya lo diskusi. tunjukin, Ya, lo tunjukin. Bukan Lo sebenarnya- marah-marahin, Ya, kasih betul, fakta. betul. bukan malah membelot rebel segala macam, gak ada Jangan, guna. iya, betul. Gitu. Itu sih benar. Oke, udah Pit? Ada yang mau Udah. tanya lagi? Tutup aja. Kita tutup. David yang tutup. Oke, teman-teman Acronians di rumah, makasih yang udah nonton kita di episode kita yang pertama kali ini. Kurang lebihnya mohon Ya, maaf. Ya saksikan kan? episode selanjutnya. Thank you buat Jeremy Sehan yang udah datang. Thank you untuk semua aku yang udah bekerja. Dan thank you buat kalian yang udah nonton.